Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 1. Penggunaan wawancara sebagai prosedur asesmen memiliki beberapa keuntungan, yaitu A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. B. Mengenali peristiwa yang mendahului perilaku. C. Mengenal efek dari perilaku. D. Mengenal faktor-faktor perilaku. E. Memungkinkan klien memecahkan masalahnya sendiri. Jawabannya A. Memungkinkan konselor mengeksplorasi permasalahan lebih mendalam. Soal nomor 2. Wawancara asesmen kognitif perilaku adalah penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. C. Suatu model wawancara yang digunakan untuk mengubah kognisi perilaku klien. D. Suatu proses pengumpulan data. E. Suatu alat pengumpulan data wawancara. Jawabannya A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. Soal nomor 3. Suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan mengatasi permasalahan klien adalah A. Layanan penempatan. B. Layanan orientasi. C. Layanan informasi. D. Layanan konseling. E. Layanan permasalahan. Jawabannya D. Layanan konseling. Kita masuk soal nomor 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berisi tentang A. Sistem pendidikan nasional. B. Guru dan dosen. C. Jabatan dan fungsional guru. D. Standar kualifikasi akademik. E. Standar nasional pendidikan. Jawabannya A. Sistem pendidikan nasional. Kita masuk soal nomor 5. Apakah hubungan konseling itu A. Pengkomunikasian empati dan ketulusan. B. Aliansi terapeutik antara konselor dan klien. C. Tahapan pertama dalam proses konseling. D. Tahap pertama dalam proses konseling tetapi harus tetap pelihara oleh konselor dalam seluruh proses konselor. E. Tahap pertama dan kedua dalam proses konseling. Jawabannya B. Aliansi terapeutik antara konselor dan klien. Soal nomor 6. Konselor adalah pendidikan memiliki tugas utama A. Menyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. B. Mengembangkan program bimbingan dan konseling di sekolah. C. Menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan membangkitkan program bimbingan dan konseling di sekolah. D.
mengevaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. E. Mengajak semua guru di sekolah untuk mendukung program bimbingan dan konseling. Jawabannya A. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Baiklah, kita masuk soal nomor 7. Strategi modeling digunakan untuk membantu klien yang mengalami A. Kesulitan mengambil keputusan, B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu, C. Kesulitan mengelola perilakunya sendiri, D. Klien yang mengalami kesulitan terlalu terpaku dengan kejadian masa lalu, E. Kesulitan memberikan keputusan. Jawaban yang benar B. Kesulitan berperilaku dalam situasi tertentu. Soal nomor 8. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data klien melalui wawancara. C. Proses pengungkapan masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. D. Proses pengembangan rencana perlakuan. E. Untuk memperoleh informasi tentang masalah klien. Jawabannya C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebab. Soal nomor 9. Bila klien belum pernah melakukan konseling, maka perlu diberikan strukturing. Di bawah ini, isi strukturing kecuali A. Tanggung jawab, B. Tujuan, C. Manfaat, D. Fokus, E. Batasan. Jawaban yang benar D. Fokus. Soal nomor 10. Di bawah ini, contoh tujuan konseling yang baik adalah A. Saya ingin sembuh dari stres yang saya alami. B. Saya ingin mengurangi kecemasan yang saya rasakan. C. Saya ingin menghilangkan kecemasan yang saya alami. D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. E. Saya ingin berbagi rasa. Jawaban yang benar D. Saya ingin mengurangi kebiasaan merokok dari 10 batang menjadi 5 batang sehari. Kita masuk soal nomor 11. Apakah makna asesmen dalam bimbingan dan konseling? A. Proses pengumpulan data klien secara mendalam. B. Proses pengumpulan data melalui wawancara. C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. D. Proses mengembangkan rencana perlakuan. E. Proses penyelesaian. Jawabannya C. Proses mengungkap masalah klien beserta dengan faktor-faktor penyebabnya. Soal nomor 12. Berikut ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data siswa kecuali A. Kartu, B. Folder,
C. Booklet. D. Map pribadi. E. Almari. Jawabannya D. Map pribadi. Kita masuk soal nomor 13. Konfrontasi sebagai salah satu keterampilan konseling penggunaan konfrontasi. Saat A. Di awal proses konseling. B. Sepanjang proses konseling berlangsung. C. Eksplorasi masalah sedang dilakukan. D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan baik. D. Di akhir proses konseling. Jawabannya D. Hubungan konselor dengan klien sudah berjalan baik. Kita masuk soal nomor 14. Seorang guru yang telah memahami 1. Mengkaji berbagai gaya belajar peserta didik. 2. Berlatih mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Dan 3. Berlatih mengidentifikasi gejala-gejala kesulitan belajar, termasuk pemahaman dalam bidang A. Sosial budaya. B. Karakteristik peserta didik. C. Gaya belajar. D. Penguasaan teori. E. Satuan pendidikan. Jawabannya C. Gaya belajar. Kita masuk soal nomor 15. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, moral, kultural, emosional, dan intelektual termasuk pemahaman dalam kompetensi A. Emosional. B. Kepribadian. C. Pedagogik. D. Sosial. E. Moral. Jawabannya C. Pedagogik. Kita masuk soal nomor 16 Bapak Ibu. Landasan-landasan apa yang dipergunakan untuk mengembangkan berbagai program, sarana, dan prosedur yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling, yaitu A. Filosofis. B. Psikologis. C. Pedagogik. D. Humanistik. E. Sosiologi. Jawabannya D. Humanistik. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk soal nomor 17. Kompetensi akademik calon konselor meliputi kemampuan kecuali A. Kemampuan mengembangkan kurikulum bimbingan dan konseling. B. Menguasai kansana teoritik, konflik, kontak, asas dan prosedur, serta sasaran yang dipergunakan dalam menyelenggarakan layanan bimbingan konseling. C. Memahami konseling yang hendak dilayani. Sedangkan D. Menyelenggarakan gerak layanan bimbingan dan konseling. E. Selalu peduli dengan siswa. Baiklah, jawaban yang benar A. Kemampuan mengembangkan kurikulum bimbingan konseling. Baiklah, kita masuk soal nomor 18. Secara umum, strategi konseling memiliki komponen-komponen yaitu A. Rasional, memberi contoh, pembentukan tujuan pekerjaan rumah.
B. Rasional memberi contoh latihan pekerjaan rumah. C. Rasional pembahasan masalah latihan pekerjaan rumah. D. Rasional memberi contoh pembahasan masalah pembentukan tujuan dan pekerjaan rumah. E. Rasional pembahasan masalah pembentukan tujuan dan pekerjaan rumah. Jawaban yang benar B. Rasional memberi contoh latihan pekerjaan rumah. Kita masuk soal nomor 19 Bapak Ibu. Seorang guru yang telah memahami karakteristik peserta didik, aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual termasuk pemahaman dalam bidang kompetensi. A. Profesional. B. Kepribadian. C. Pedagogi. D. Sosial. E. Pribadi. Jawaban yang benar C. Pedagogi. Kita masuk soal nomor 20 Bapak Ibu, soal terakhir kita di video kali ini. Seorang guru yang memiliki etika, perilaku, dan budi pekerti luhur, termasuk guru yang telah menguasai kompetensi. A. Profesional. B. Kepribadian. C. Pedagogik. D. Sosial. E. Emosional. Jawaban yang benar B. Kepribadian. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.